Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update market kripto, teman-teman. Kita akan membahas mengenai tanggal 2 April yang sempat saya udah bahas dalam beberapa video terakhir gitu ya, teman-teman. Nah, kita akan bahas dampaknya. Tanggal 2 April itu apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa tuh share videonya, like ataupun subscribe juga, teman-teman. Dan ya, kita langsung masuk dulu ke dalam intronya terlebih dahulu ya. Oke. Nah, sebelum kita bahas mengenai 2 April itu apa, tarif dan lain-lain, kita akan lihat dulu update market kriptonya dulu, teman-teman. Di mana Bitcoin saat ini sedikit mengalami penurunan lagi di 82.700 gitu ya, teman-teman. Ada beberapa yang mengalami kenaikan seperti Berachain, CRV atau Curve Token, Sonic juga lagi naik, PP dan Sui gitu ya, tapi ada yang turun juga ya. Saya rasa pressure masih ada dan uncertainty di dalam market itu masih cukup tinggi. Benar-benar fokusnya adalah di makro. Dan ini sebenarnya salah satu video yang cukup penting juga ya. Sekarang kita lihat dari sini, Fear and Greed. Fear and Greed Index itu di 34 ya. Jadi kita masih di posisi fear juga, teman-teman. Nah, apa sih itu tarif gitu ya. Tapi kita review dulu, teman-teman, mengenai performa Bitcoin di kuartal 1. Yang terjadi adalah kuartal 1 memang cukup disappointing. Saya rasa banyak orang yang berpikir bahwa kuartal 1 ini akan menjadi another leg up atau kenaikan lagi untuk market kripto, tapi ternyata hasilnya malah kuartal 1 turun gitu ya. Dimana Bitcoin mengalami penurunan 11%, Ethereum mengalami penurunan 45% gitu ya. Jadi sangat-sangat disappointing, bahkan Ethereum sendiri cukup performanya cukup jelek lah bisa dikatakan gitu ya, 45%, seperti bear market bisa dikatakan, karena ini 2018 waktu bear market Ethereum turun 46% gitu. Kuartal 3 turun lagi 48%. Nggak tahu nih apakah kita memasuki bear market atau enggak ya. Kembali lagi, kalau saya pribadi sih berasa kita masih belum gitu ya. Tapi memang secara price action itu kurang dikarenakan lebih karena di makronya, teman-teman. Dan salah satu momen penting di makronya adalah di ini gitu. Jadi April kedua atau 2 April ya, hari Rabu, yang Trump katakan adalah Liberation Day atau hari pembebasan, bisa dikatakan seperti itu bahasa Indonesianya ya. Tapi sebenarnya hari pembebasannya ini lebih karena dari tarif-tarif yang baru yang akan datang dan mungkin akan mengguncang financial market, nggak hanya di kripto tapi di stock market juga ya. Tapi kita akan coba masuk lebih dalam lagi, teman-teman. Di sini Trump memberikan pidato sedikit gitu ya, dimana ya dia katakan bahwa dia akan impose atau memberikan tarif baru khususnya untuk negara-negara yang sudah mengimplementasikan tarif untuk produk-produk Amerika istilahnya. Jadi kalau misalnya ada tarif lagi ya dia akan bales, kira-kira seperti itu. Nah, apa yang terjadi ya, teman-teman? Nah, tanggal 2 April adalah hari di mana Trump akan announcing reciprocal tariff. Ini adalah tarif baru ya, di atas tarif-tarif yang udah di-announce ya, dan tarif-tarif yang udah di-implement gitu ya. Dan kita bisa lihat sebenarnya keadaan ekonomi itu cukup tinggi uncertainty-nya. Bahkan di sini economic policy uncertainty itu kembali lagi ke area atas ya. Ini untuk indeks, teman-teman. Jadi bisa dikatakan ekonomi cukup bergejolak gitu ya. Ini hampir sama di tahun Covid 2020. Kalian lihat Maret, April, Mei sampai September itu cukup tinggi. Saat ini kita juga tinggi juga, walaupun belum mengalahkan uncertainty-nya, tapi ya ini udah cukup signifikan lah lonjakannya. Nah, kita lihat dari sini. Tarif yang saat ini sudah diimplement oleh Trump gitu ya, kebijakan polisi Trump dan Amerika adalah 25% tarif untuk steel sama aluminium, 25% untuk Canadian goods gitu ya, 25% untuk Mexican goods, 20% untuk Chinese goods gitu. Jadi justru negara-negara terdekat seperti Kanada dan Meksiko itu mengalami atau mendapatkan tarif yang cukup tinggi. Lalu China juga cukup impor banyak hal gitu ya ke US, dan ekspor banyak hal ke US. Jadi mereka mendapatkan 20% tarif juga gitu ya. Jadi saat ini cukup menarik ya untuk ketiga negara ini. Namun nanti di tanggal 2 April lagi, ini kemungkinan akan lebih banyak negara yang akan masuk gitu ya. Maksudnya yang akan mendapatkan tarif. Lalu nggak lupa ada tarif juga untuk auto tarif 25% dan 25% tarif juga untuk
Venezuelan oil atau minyak. Nah, ini salah satu yang penting teman-teman. Tadi kita lihat uncertainty index. Di sini juga ini US Economic Policy Uncertainty Index. Ini kembali lagi, ini berbeda source-nya, tapi sama gitu ya. Dia mengukur bahwa Trump tarif ini gitu ya, ini membuat uncertainty di dalam ekonomi itu cukup tinggi. Bahkan sama, hampir tinggi dengan COVID-19, tapi juga bahkan lebih tinggi dari Brexit, dari krisis tahun 2008 gitu ya. Dari stock plunges, stok mengalami penurunan juga di 2013 karena oil waktu itu. Jadi inilah momen saat ini gitu ya, dimana rata-rata ada pressure gitu ya, dan orang-orang takut gitu ya untuk mengambil posisi gitu ya yang cukup beresiko. Makanya kita bisa lihat emas sendiri mengalami all time high terus menerus. Kalau kita lihat emas di sini XAU gold gitu ya, lagi di area all time high-nya. Kalau kita lihat secara weekly bahkan lagi di area all time high-nya. Ya kenapa? Karena orang-orang beralih ke safe haven yang memang sudah terbukti, yaitu adalah emas gitu. Dan kalau menurut saya pribadi adalah bukan nggak menutup kemungkinan orang-orang nanti akan realize, oh bukan hanya emas loh, ada digital gold, yaitu Bitcoin. Dan Bitcoin bisa rally duluan. Biasanya seperti itu, Bitcoin bisa recover duluan sebelum yang lain recover. Yang lain itu maksud saya adalah saham dan lain-lain. Karena orang-orang melihat Bitcoin ini sebenarnya immune dari keadaan ekonomi dunia lah gitu, nggak terlalu berdampak. Kalau kalian perusahaan kan berdampak terhadap ekonomi di negara tersebut gitu ya. Nah, nggak hanya itu gitu ya, ada beberapa negara, contohnya China, Jepang, dan South Korea gitu ya, Korea Selatan. Mereka juga sempat bahas kemarin bahwa mereka akan respons atau mereka akan memberikan respon terhadap tarif US. Jadi biasanya ini tanggal 3 April ya. Jadi 2 April Amerika akan memberikan oke, ini adalah tarif-tarif yang dikenakan. Lalu di tanggal 3 April beberapa negara sudah katakan bahwa mereka akan melawan balik istilahnya gitu. Jadi ini istilahnya, oh kalau misalnya lu kasih tarif, gua kasih tarif balik gitu. Jadi istilah balas dendam lah gitu ya. Jadi ini bolak-balik gitu ya. Jadi bisa dikatakan ini adalah trade war, dan termasuk trade war terbesar lah gitu. Nah, kita lihat gitu ya, memang kadang benar-benar fokusnya di makroekonomi juga. Karena kalau kita lihat dari kalender April 2025 sendiri, minggu ini difokuskan adalah di makro gitu ya. 2 April ini banyak sekali gitu ya. Tanggal Friday atau hari Jumat juga akan ada banyak event makro, contohnya seperti pidato dari Jerome Powell, ada unemployment rate juga, lalu juga ada non-farm payrolls. Jadi cukup banyak juga ini makro, pengumuman makro gitu ya, dan data rilis. Dan gak lupa bahwa di tanggal 10 April juga akan ada US CPI atau inflasi dari Amerika. Dan kedua hal tersebut, tanggal 4 April, 10 April, ini akan memberikan kejelasan untuk The Fed apakah mereka akan mulai cut rates di bulan Mei atau bulan Juni atau bulan Juli gitu. Ini akan masuk ke dalam keputusan The Fed FOMC di bulan depan gitu ya, karena memang di bulan April ini nggak ada FOMC atau keputusan suku bunga dari Federal Reserve seperti itu ya. Nah, tapi saya berikan good news. Tadi kan bad news, bukan bad news sih, tapi keadaan ekonomi saat ini gitu ya. Tapi sedikit good news teman-teman, bahwa Bitcoin supply di dalam exchange juga mengalami penurunan. Bahkan ini menjadi ya salah satu yang cukup low lah, cukup rendah gitu ya. Terakhir kali kita mungkin di kisaran area 2018. Artinya apa sih Bitcoin supply di dalam exchange mengalami penurunan? Sebenarnya gini, kalau misalnya orang mau jual Bitcoin mereka, biasanya mereka akan menjual melalui checks atau centralized exchange. Nah, kalau misalnya mereka transfer Bitcoin mereka ke centralized exchange, yang terjadi adalah Bitcoin supply-nya mengalami kenaikan gitu. Nah, karena Bitcoin supply-nya low atau rendah gitu ya, jadi bisa dikatakan sebenarnya selling pressure dari Bitcoin sendiri udah ease off atau udah sedikit mengalami penurunan gitu. Dan gak hanya itu juga, karena rendah juga secara Bitcoin supply di dalam exchange, ini membuat adanya confidence atau kepercayaan di dalam long term. Orang-orang biasanya beli Bitcoin di centralized exchange, lalu mereka akan langsung pindahin ke cold wallet biasanya. Pokoknya nggak taruh di dalam centralized exchange. Biasanya orang seperti itu ya, apalagi untuk whale-whale besar gitu. Jadi lebih karena ini untuk masa depan atau long term gitu. Mereka lihat jangka panjangnya. Nah, ini salah satu hal yang cukup menarik lah menurut saya. Jadi dari Bitcoin sendiri
mungkin bottomnya udah near atau udah deket lah gitu ya. Dan sekarang kita coba masuk ke dalam technical teman-teman. Untuk Bitcoin, nah saat ini sedikit mengalami penurunan, tapi kita akan coba review secara pergerakannya, khususnya di minggu ini cukup choppy sebenarnya. Tapi sebelum masuk ke teknikal lebih dalam lagi, teman-teman, saya mau review juga dan remind teman-teman bahwa Laba Lab lagi open batch di bulan April. Ya, Laba Lab sendiri adalah private community dari saya pribadi, di mana kita lebih membagikan insights yang lebih intens juga, teman-teman. Kita ada live, kita ada sharing session juga. Itu kalian bisa lihat aja ya, sebulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan secara paketnya. Ini benefit yang ditawarkan, banyak sekali benefit lah yang kalian bisa dapat. Ada buat airdrop, ada buat market update, crypto research. Kita bahkan kadang-kadang membahas mengenai exploration, seperti bagaimana cara transaksi di DeFi dan lain-lain. Jadi sebenarnya cukup lengkap sekali teman-teman, dan ini salah satu best dealsnya juga. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, feel free langsung cek aja di kolom deskripsi teman-teman, tinggal klik linknya ataupun chat aja Wayan admin di Telegram kalau misalnya teman-teman tertarik ya untuk bulan April, karena kita akan close di awal April ini juga gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke dalam Bitcoin outlook ya. Market sebenarnya cukup choppy ya, kalau kita lihat dari 2 minggu terakhir gitu ya. Ini cukup nggak terlalu banyak pergerakan juga ya. Kalau kita review, mungkin kita review sedikit dari monthly close gitu. Ini saya belum lihat juga candle monthly sebenarnya, tapi kalau kita lihat overall di monthly close, misalnya kita lihat bukan di grafik yang lebih nggak terlalu banyak coretan ya teman-teman. Nah sebenarnya closingnya yang nggak terlalu bagus juga sih kalau menurut saya untuk Bitcoin sendiri gitu ya, karena kita lihat yang warna merah ini gitu ya, memang belum ada buying pressure lah untuk membuat Bitcoin naik. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari monthly juga ya, kita belum lose structure gitu. Itu ya menurut saya, struktur kita belum loss. Jadi kalau kita katakan apakah ini masuk bear market, sebenarnya belum, karena saya lihat di higher time frame pun ini kita masih aman-aman aja. Bahkan bukan cuma di monthly, di weekly pun technically juga kita masih aman-aman aja gitu ya. Kita membentuk higher high terus kan di sini, higher high gitu. Jadi overall kita masih cukup aman aja kalau misalnya kita lihat dari higher time frame gitu ya. Jadi kalau kita lihat di weekly, di monthly gitu ya. Namun kalau memang kita lihat di time frame daily, nah ini salah satu outlook yang saya berikan. Kayaknya saya berikan ini juga di community. Jadi kalian jangan lupa juga. Ya di sini saya berikan outlook testing, kemungkinan potential reject dan terjadi gitu ya. Rejection terjadi, kita akan lihat mungkin area 77 gitu ya, kalau misalnya ini memang menjadi area demandnya. Tapi memang tidak bisa di-ignore juga bahwa area kisaran 82.000 ini menjadi area short support yang lumayan kuat lah istilahnya. Dan orang-orang saat ini kalau kita lihat di grafik yang lain, nah kalau kita di sini, kemarin saya sempat bahas tuh di Laba Lab, bener-bener saya baru bahas potensi kita long di awal minggu karena ada CME gap gitu ya, CME gap, dan bener-bener baru open langsung ke close gitu ya. Jadi ini lumayan sedikit scalp gitu ya intraday. Tapi kita kalau lihat saat ini gap udah tertutup, jadi ini sebenarnya kita bisa close gitu ya. Di atas ini ada fair value gap yang menarik gitu ya, ini menjadi area liquidity juga. Namun memang buying pressure belum terlihat gitu. Bahkan kalau misalnya kita di time frame daily, ya kita masih downtrend. Ya, kalau saya lihat nanti pastinya gitu ya, tanggal 2 April itu akan cukup volatile teman-teman. Saya nggak bisa memprediksikan apa yang akan terjadi. Tapi kalau misalnya namanya tarif, mungkin saya akan lebih cenderung ke dalam downside-nya juga untuk Bitcoin gitu. Kalau misalnya terjadi penurunan, ya itu mungkin bisa menjadi kesempatan sebenarnya untuk beli Bitcoin lagi gitu ya. Ya di bawah 80.000 masih menjadi area level yang cukup menarik juga ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ini untuk Bitcoin turun ke bawah, bahkan untuk lower low ini cukup dalam sih ya, 7% lagi, 7,7. Jadi Bitcoin bisa dikatakan masih lebih holdingnya masih lebih bagus ketimbang kalau misalnya kita lihat Ethereum. Tapi kita masih harus lihat gitu ya. Nanti mungkin saya akan update secara teknikal di community aja, di Telegram group. Kalau misalnya kalian udah join, kalian nanti bisa lihat. Tapi overall saya masih belum lihat lah istilahnya buying pressure dan apakah ini potensi kita untuk ngelong ke atas gitu. Saya akan masih melihat cenderung justru posisi short. Bahkan kalau misalnya Bitcoin ke atas ini ke 86, ini masih ada potensi sebenarnya untuk kita membuka istilah posisi short di area ini gitu. Karena secara time frame ya, technically kita masih lebih ke turun gitu teman-teman.
dan polisinya dan makroekonomi juga masih belum bagus, kecuali nanti besok let's say Trump announce sesuatu gitu ya, atau mengumumkan sesuatu dan terjadi sesuatu perombakan shifting yang luar biasa itu dan membuat market kembali bullish, ya kita harus adjust gitu ya situasinya. Tapi saat ini outlook masih lebih ke arah downside ya. Tapi overall mungkin ini dulu aja, sekedar update juga teman-teman untuk market crypto, di mana Trump akan lawan dunia-dunia lain versus the world lah bisa dikatakan. Jadi kalau misalkan kalian suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe teman-teman. Kalau kalian tertarik join Lava Lab juga bisa langsung cek aja deskripsi. Dan ya, itu aja video dari saya. Thank you all for watching dan see you all in next video. Bye bye.